Malaikat Israel dengan herannya mengungkapkan, "Sungguh mengejutkan bagiku melihat individu ini. Padahal aku telah diutus oleh Allah untuk mengambil nyawanya kapan saja. Namun dia terlihat masih bodoh dan tertawa." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat maut pada saat menarik nyawa individu ini. Malaikat Israel alaihi salam dikenal sebagai malaikat pencabut nyawa dan merupakan salah satu dari 4 malaikat utama bersama dengan Jibril, Mikail, dan Israfil dalam ajaran agama kita. Malaikat Israel sering diidentifikasi sebagai malaikat maut. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciri-ciri yang serupa dengan malaikat Mikail, termasuk wajah, ukuran, kekuatan, lisannya, dan sayapnya yang semuanya seimbang. Malaikat maut diyakini memiliki 4 wajah, 1 di muka, 1 di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Ketika malaikat Israel mengambil nyawa, dia menggunakan wajah yang berbeda sesuai dengan kelompok makhluk yang bersangkutan. Wajah di kepala untuk para nabi, wajah dari mukanya untuk orang mukmin, wajah dari punggung untuk orang kafir, dan wajah telapak kakinya untuk seluruh jin. Tampilannya terbilang luar biasa, dengan bulu zaufaran dari kepala hingga telapak kakinya. Setiap bulu memiliki 1 juta wajah, mata, mulut, dan tangan. Malaikat maut memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki, dengan 1 kakinya di langit ke-7 dan yang lainnya di jembatan pemisah antara surga dan neraka. Dalam setiap mulutnya terdapat 1 juta lidah, masing-masing mampu berbicara dalam 1 juta bahasa. Keagungan dan kekuatannya mencerminkan ketidakmampuan makhluk ciptaan untuk menghindar dari panggilannya. Ketika Allah menciptakan Al-Maut dan menyerahkan tugasnya kepada malaikat Israel, malaikat tersebut mempertanyakan makna Al-Maut. Allah kemudian menyingkap rahasia Al-Maut dan memerintahkan seluruh malaikat untuk menyaksikannya. Hasilnya, seluruh malaikat tersungkur pingsan selama 1000 tahun. Setelah pulih mereka bertanya, apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini? Allah menjelaskan bahwa Dia adalah pencipta dan lebih agung dari segalanya, dan setiap makhluk akan merasakan Al-Maut. Allah kemudian menugaskan malaikat Israel untuk mengambil Al-Maut, dan dengan kekuatan yang diberikan olehnya, malaikat Israel dapat menangani tugasnya. Al-Maut setelah menetap di tangan malaikat Israel berseru di langit dengan suara lantang, menyampaikan tugasnya sebagai pemisah dan pemberi rasa sakit bagi semua makhluk. Malaikat Israel alaihi salam diberikan kekuatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memungkinkannya mencakup barat dan timur seperti seseorang yang sedang berada di depan meja makan penuh dengan berbagai hidangan yang siap disantap. Saat menjalankan tugasnya dalam mencabut nyawa makhluk di dunia, malaikat Israel turun bersama 2 kelompok malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Untuk mengetahui kapan dan di mana seseorang akan menghadapi ajalnya, malaikat maut berkolaborasi dengan malaikat arham. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia sebanyak 70 kali sehari. Saat melihat seseorang tertawa, malaikat Israel menyatakan, "Sungguh heran melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja." Tetapi dia masih terlihat bodoh dan tertawa. Dalam suatu hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang siapa yang paling cerdas di antara para sahabat. Beliau menjawab, yang paling cerdas adalah yang paling sering mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkannya. Sebagaimana disebut dalam hadits riwayat Ibnu Majah dalam kitab Tazkirah karya Imam Qurtubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada malaikat maut, apakah kamu pernah menangis saat mencabut nyawa anak cucu Adam? Malaikat maut menjawab, aku pernah tertawa, menangis, dan terkejut. Allah bertanya lagi, mengapa kamu tertawa? Malaikat maut menjelaskan, ketika hendak mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya memesan sepatu kepada tukang sepatu. Buatlah sepatu sebaik mungkin agar bisa digunakan setahun penuh. Aku tertawa karena sebelum orang tersebut memakai sepatunya, nyawanya sudah kuambil. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya, mengapa kamu menangis? Malaikat maut menceritakan momen menyedihkan ketika harus mencabut nyawa seorang wanita hamil di padang gurun yang tandus, sedang dalam proses melahirkan. Ia menunggu hingga bayi lahir di tengah gurun tersebut sebelum mencabut nyawa sang ibu sambil menangis mendengar tangisan bayi. Keduanya terisolasi di padang gurun yang tandus tanpa ada yang mengetahui keadaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya, mengapa kamu terkejut?
Malaikat maut menceritakan pengalaman unik ketika mencabut nyawa seorang ulama. Cahaya terang benderang keluar dari kamar ulama tersebut setiap kali ia mendekat. Cahaya tersebut semakin menyilaukan malaikat Israel, namun ia tetap mencabut nyawanya bersamaan dengan cahaya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ulama tersebut adalah bayi dari ibu yang nyawanya dicabut di padang gurun. Allah yang menjaga dan tidak membiarkan bayi tersebut meninggal. Dalam satu riwayat, setelah kiamat, saat seluruh makhluk hidup telah mencapai ajalnya, hanya malaikat Israel yang tersisa. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Malaikat Israel pergi ke antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah tersebut. Saat mencabut ruhnya, malaikat Israel menjerit dengan dahsyatnya. Jeritan ini begitu kuat sehingga jika ada makhluk yang mendengarnya, maka makhluk tersebut akan binasa seketika. Malaikat Israel alaihi salam mengatakan, "Jika saja aku tahu betapa sakitnya saat ruh dicabut, tentu saja aku akan mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah itu, malaikat pencabut nyawa pun pergi dan hanya Allah yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Selain kisah sebelumnya, ada sebuah cerita menarik saat malaikat Israel mencabut nyawa seorang kaya. Harta milik individu kaya tersebut seolah-olah memiliki suara dan pesan untuk umat manusia. Ceritanya sebagai berikut. Seorang yang sangat kaya dengan harta yang tidak akan habis untuk 7 generasi, dikunjungi oleh malaikat. Kisah ini diambil dari penuturan ulama Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Uyun al-Hikayat, Menqosas as-Solihin wan Nawadir az-Zahidin. Suatu saat, malaikat pencabut nyawa datang ke orang kaya tersebut dengan menyamar sebagai seorang miskin. Malaikat yang menyamar itu mengetuk pintu dan berkata, "Tolong panggilkan pemilik rumah ini." Para pelayan di rumah tersebut menertawakan dan memarahi malaikat yang menyamar, mengira bahwa ia datang untuk meminta bantuan. Mereka berkata, "Siapa kamu? Orang miskin tidak pantas di sini. Bertemu dengan tuan kami saja sudah menghina." Pelayan malaikat itu diam, lalu ia mengetuk pintu lagi, "Sampaikan pada tuanmu, aku adalah malaikat pencabut nyawa." Dari kejauhan, orang kaya itu mendengar perkataan malaikat yang menyamar tersebut. Ia merasa lemas, mengangkat kepala yang tertunduk lalu mendatangi pelayannya dan memerintahkan mereka untuk menirukan suaranya. Dengan lembut, orang kaya itu sadar bahwa umurnya tidak lama lagi dan ia akan segera meninggalkan dunia ini. Malaikat pencabut nyawa kemudian bertemu dengan orang kaya tersebut dan memanggil seluruh keluarganya. Tidak lama kemudian, keluarganya tiba, tidak percaya bahwa orang yang terlihat miskin dan kotor itu sebenarnya adalah malaikat. "Siapkan dirimu, aku akan segera mencabut nyawamu sebelum kau keluar dari rumah," ucap malaikat kepada orang kaya. Tak lama setelah itu, orang kaya tersebut meninggal dunia. Keluarga menjadi histeris dan menangis. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan harta kepada si miskin, yang ternyata adalah malaikat pencabut nyawa. Akhirnya, mereka menyadari bahwa harta tidak dapat menyelamatkan si orang kaya. Keluarga itu lalu membuka harta kekayaan mereka, menunjukkan emas dan permata. "Terkutuklah kalian, harta-harta ini tidak berguna. Kalian hanya membuat kami melupakan Allah. Kalian tidak bisa menyelamatkan kami," hardik mereka. Tiba-tiba, harta tersebut berubah bentuk, emas dan permata itu berbicara. Malaikat pencabut nyawa berkata kepada keluarga si orang kaya, "Wahai orang kaya, kalian keliru jika mencela kami. Kami telah meningkatkan derajat kalian, memberikan kalian kedudukan setara dengan raja-raja dan tuan-tuan. Lihatlah, saat keluarga kalian mencari pasangan untuk kalian, bukankah mereka lebih suka dengan kekayaan kalian? Bagaimana dengan orang soleh yang ingin melamar seseorang yang kalian pilih? Mereka gagal karena kekayaan kalian yang menghalangi dan masih banyak lagi. Wahai orang kaya, bukankah kalian menggunakan harta kalian untuk mendukung orang-orang jahat dan kami tidak bisa menolaknya? Jika kalian memilih kami untuk perbuatan baik, kalian akan mendapatkan kebaikan. Tetapi, jika untuk kejahatan, kalian akan mendapatkan celaka," ungkap harta si kaya. Begitulah teman-teman sebuah kisah tentang harta yang dapat berbicara. Malaikat pencabut nyawa pun tiba dan ternyata harta tidak dapat melindungi si orang kaya sebesar apapun gaya hidupnya. Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk dan salah itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang maha benar dan maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.